Selamat malam. Kita berjumpa lagi. Hari ini, tanggal 17 Agustus tahun 2024, Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Terima kasih Anda masih menonton video saya. Video saya ini bercerita tentang kabar baik. Nah, saya sudah menyelesaikan video kabar baik yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Anda bisa lihat di channel saya, di menu video, di situ lengkap secara berurutan. Di video kabar baik yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga, saya menceritakan bagaimana dasar-dasar keselamatan dan pengetahuan yang mendalam bagaimana terjadi, apa yang terjadi pada tubuh, jiwa dan roh, jiwa dan tubuh pada saat sebelum diselamatkan dan setelah diselamatkan secara mendalam. Saya sangat menyarankan Anda untuk menonton video kabar baik yang pertama, kedua, dan yang ketiga, karena di situ Anda akan mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran Kristus. Nah, di video kabar baik yang selanjutnya, saya akan mengganti judulnya menjadi Firman Kristus. Kenapa? Saya selalu menyinggung di video kabar baik yang pertama, kedua, dan yang ketiga tentang bahwa kita diselamatkan karena firman Kristus. Manusia selamat karena firman Kristus. Dan manusia berubah karena firman Kristus. Jadi, saya selalu menyinggung di video kabar baik itu bahwa firman Kristus adalah inti dari semuanya. Oke, jadi yang pertama ini adalah firman Kristus hidangan yang pertama. Tapi sebelumnya saya sangat menyarankan Anda untuk menonton video kabar baik yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan saya sangat mengharapkan Anda untuk men-share video ini karena upahnya itu besar. Upah kita di surga itu besar. Jadi di surga itu perlu upah gitu. Dan upah itu hanya akan didapat ketika kita membagikan tentang firman Kristus. Terima kasih. Oke, yang pertama. Jadi firman Kristus yang pertama ini adalah hidangan yang pertama. Judulnya adalah firman Kristus hidangan yang pertama. Judulnya adalah Duel Kekuatan Anak Muda dan Dukun Sakti. Oke, saya akan mulai bercerita. Karena saya selalu menjanjikan bahwa video kabar baik adalah menceritakan sesuatu yang baik untuk Anda dengar. Dan kabar baik itu bukan untuk saya saja, tapi untuk Anda semua yang mendengarkan video kabar baik ini. Dan ini sangat berguna buat Anda semuanya. Oke. Jadi sesuai dengan judul, Duel Kekuatan Anak Muda dan Dukun Sakti. Oke, kita mulai. Siapkan hati Anda, siapkan kopi Anda, siapkan snack Anda untuk mendengarkan kabar baik ini. Oke, jadi pada mulanya ya, sekitar tahun 2005, saya berada di suatu kota di Indonesia. Nah, jadi ceritanya saya berada di kota itu. Nah, kota itu secara dia berada di Kepulauan Riau. Jadi daerah itu begitu banyak pantainya ya. Oke, jadi saya berada di situ sekitar tahun 2004-2005. Nah, singkat cerita, kalau daerah-daerah yang ada pulau, daerah-daerah pulau seperti itu banyak
banyak apa namanya ya, banyak pantainya, dan ada di situ yang disebut dengan Pelabuhan Tikus. Nah, Anda tahu Pelabuhan Tikus ada, kalau di sana disebut dengan Plantar. Jadi Plantar itu titi yang dibangun mengarah ke laut. Nah, itulah disebut dengan Plantar gitu, pelabuhan tikus gitu loh. Nah, jadi ada kapal-kapal kecil menyandar di situ, membawa barang dari beberapa tempat ya. Jadi di Plantar ini saya punya teman. Ya, teman saya ini kan ada Plantar ya, dari ujung sampai dari laut itu sampai dari ke darat itu kan ada jalan dibuat semacam titik kayu ya. Lalu di ujung daratnya itu, di daratnya itu ada rumah-rumah. Nah, di situ ada teman saya. Teman saya ini dia membuka usaha menjual komputer second. Jadi dibilanglah di sana itu second Singapura. Jadi kapal-kapal kecil yang dari Singapura menyandar di pelantar-pelantar itu, pelabuhan tikus itu, membawa barang-barang second komputer. Jadi dia membuka usaha di situ dan dianya servis, sekalian servis juga di situ. Dan saya adalah salah satu konsumennya. Saya sering beli komputer dari situ dan saya sering duduk di situ. Nah, singkat cerita, banyak di situ yang duduk di situ ya, di tempatnya itu, karena disediakannya tempat duduk di situ ya. Jadi kami duduk-duduk di situ setiap hari beberapa kali dalam seminggu saya ada duduk di situ dan banyak teman-teman juga yang duduk di situ. Nah, singkat cerita, saya sering melihat seorang bapak ini. Kalau dibilang bapak sih udah agak tua lah ya, sekitar 60 lebih lah. Jadi pakaiannya itu gimana saya bilangnya? Parlente. Nah, coba Anda bayangkan seorang sudah menjurus ke kakek lah, tapi masih 60-an lah, belum 70 ya. Dia pakainya parlente gitu, pakai topi. Kalau Anda tahu topi-topi seorang pelukis gitu kan. Jadi pokoknya parlente lah, sepatunya keren, bajunya keren gitu. Pokoknya keren lah gitu. Jadi sering saya melihat kakek itu bapak itu di situ. Dan saya nggak terlalu kenal sama dia gitu loh kan. Jadi tapi kami sering ya, kalau sama-sama duduk di situ lah ya, dia duduk di situ di tempat teman saya yang buka servis komputer ini, saya pun duduk di situ, tapi jarang saya bicara sama dia gitu lah. Nah, singkat cerita, suatu hari dia duduk di situ dan saya duduk di situ. Nah, lalu dia bilang langsung gini sama bukan, tapi sebelumnya itu diperkenalkan sama teman saya, si tukang komputer ini. Dia bilang, itu bapak itu sakti katanya gitu. Jadi saya tengok bapak itu kan, sakti ya, sakti gimana dalam hatiku kan gitu ya. Jadi ya mulailah saya karena diperkenalkan sama teman saya itu, mulailah saya bercerita dengan dia. Mulailah ya say hello gitu lah, ngomong apa gitu lah ya. Jadi suatu hari udah jumpa, besoknya jumpa lagi, dia pun sering di situ kan gitu. Tapi saya juga nggak pala fokus, nggak terlalu apa ya saya bilangnya, nggak terlalu ambil pusing lah kalau dibilang orang sakti gitu ya, sama teman saya yang tukang rakit komputer ini. Oke, jadi singkat cerita, karena sudah kenalan gitu sama bapak ini, lalu dia bilang, bapak ini udah kenalan lah sama dia, bilang gitu ya, sama saya udah tahu dia namanya, saya juga udah tahu kakek apa kan gitu, saya lupa namanya gitu. Lalu dia bilang, Ben, ayo kita bikin permainan katanya itu.
Waduh, permainan apa nih dalam hati saya kan gitu. Oke, ayo Pak, permainan apa nih? Lalu dibilang gini, ini permainan yang pertama ya. Jadi ada dua permainan. Nah, jadi yang permainan yang pertama seperti ini. Lalu, mana tanganmu katanya? Anda bisa lihat tangan saya. Ah, ini tangan saya. Saya bilang kan ini tangan saya, saya bilang gitu kan. Tangan kanan lah saya bilang gitu kan, kasih. Nah, oke. Lalu diambil apa? Abu rokok, ya. Ini saya mau praktekkan sama Anda ya. Lalu, bentar ya. Saya nggak merokok, tapi saya ambil ini abu rokok dari luar ini. Nah, ini ya. Mana tanganmu katanya? Oke, ini tangan saya kayak gitu kan. Oke ya, Anda lihat ya. Lalu dia taruh abu rokok ini bisa Anda lihat? Saya ambil lagi ya, banyak ya biar Anda bisa melihatnya. Oke, nah, mana tanganmu? Oke, sini. Oke, nah, oke. Anda udah lihat? Nih abu rokok. Nah, tutup kan ya? Saya tutup. Balik, saya balik katanya gitu kan. Oke, sekarang kamu letakkan tangan yang kirimu di atas. Nah, saya bikin gini. Oke? Lalu dibilang, oke, sudah Pak, saya bilang gitu. Oke. Lalu dia bilang, oke, sudah. Kira berapa detik, lalu dia bilang, sekarang coba angkat tangan kirimu katanya. Saya angkat. Nah, tahukah Anda? Abu rokok yang ada abu rokok di sini. Nah, ada abu rokok di sini. Abu rokok. Ada abu rokok, semacam abu rokok yang saya taruh di telapak tangan saya. Ada abu rokok di sini. Lalu disuruhnya buka yang di sini. Abu rokok yang di sini hilang loh, saudara. Jadi perasaan saya, ini abu rokok yang di dalam genggaman saya ini kok bisa pindah ke sini gitu loh. Wah, lalu saya bilang, loh, ngeri juga ini saya pikir kan. Saya dalam hati pun, wah, kok bisa ya gitu loh. Ya, saya sadar loh. Saya betul-betul dalam kondisi fit dan pikiran saya bekerja. Nah, ini nggak hilang ya, saya ini prakteknya nggak hilang karena saya nggak bisa bikin ini hilang. Jadi abu rokok yang di sini tadi, nih ya, saya pindahkan ini ya. Abu rokok yang di sini tadi pindah ke sini, saudara. Nah, yang di sini hilang, gitu, nggak ada. Tapi pindah ke sini. Oke, ya, itu yang permainan yang pertama. Jadi, karena sudah bingung kan, saya pikir, kok bisa gitu ya? Asap abu rokok yang taruh di sini kok bisa pindah di sini gitu loh. Saya tutup, dibuka kok pindah ke sini, yang ini kok hilang gitu. Saya mulai ketakutan. Ini kalau bisa pindahkan abu rokok, ini bisa pindahkan yang lain-lain ini ya kan. Oke. Lalu dia bilang, oke, yuk kita main yang kedua katanya gitu. Oke Pak, siap, saya bilang gitu kan. Lalu kamu ambil kertas katanya. Oke, saya ambil kertas. Ambil pulpen katanya. Oke, saya ambil pulpen. Ya. Saya ambil kertas, saya ambil pulpen. Lalu dia bilang, kamu tulis 3 nama bunga yang kamu sukai katanya gitu. Wah, nama bunga. Saya nggak pala suka bunga ini. Tapi yang ada di pikiran saya, maksudnya yang saya sering lah, yang ada di hati saya lah kan gitu kan. Oke lah. Oke Pak. Oke, mulai saya tulis. Oke ya, saya tulis ya. Saya tulis. Oke. Jadi, tahukah saudara? Pada saat dia bilang, mulai, kamu tulis, dia bilang gini, bilang bapak ini, kamu tulis nama bunga yang kamu sukai, katanya gitu.
Oke Pak, saya tulis ya. Oke, mulai katanya. Tahukah Anda, pada saat dia mengatakan mulai, langsung muncul di kepala saya 3 nama bunga. Anda simak ini. Langsung di dalam pikiran saya ada muncul 3 nama bunga. Yang pertama, bunga ros, bunga melati, dan bunga anggrek. Ini kok bisa muncul tiba-tiba nih di kepala saya, dalam hati saya seperti itu. Pada saat Bapak itu bilang, oke sekarang kamu tulis katanya gitu. Langsung muncul ros, melati, dan anggrek. Ini, jadi saya ambil peluang kan, ini kok langsung, saya tulis loh, saya tulis ros, melati. Saya berhenti sebentar dalam hati saya. Kok 3 nama ini kok muncul di kepalaku dalam sekejap ya, dalam hatiku kan, saya bicara dalam hati saya gitu loh. Ini kalau saya tulis anggrek, ini pasti jadi nih. Saya pikir gitu dalam hati saya. Kalau saya tulis anggrek, dalam hati nih ya saya bicara, bukan saya bicara dengan audio ya, dalam hati. Ini kalau saya tulis anggrek, jadi nih saya pikir ini benar nanti yang dibilang Bapak ini nanti. Oke, terakhirnya tahu nggak saudara? Anggrek saya rubah jadi bunga tai ayam. Maaf ya, karena ada kan bunga tai ayam. Bunga tai ayam. Oke, sudah Ben, kata Bapak itu. Oke, sudah Pak. Oke, sekarang saya bilang, apa yang kamu tulis, katanya gitu. Oke, Ros. Benar Pak, gitu kan. Tapi saya masih ragu-ragu loh, masih ragu-ragu ini. Yang saya rubah anggrek ini, saya masih ragu-ragu, pasti entah benar nggak nanti Bapak ini. Oke, yang kedua katanya, melati. Benar. Benar Pak. Oke, yang ketiga, pasti yang ketiga dibilangnya anggrek. Jadi yang muncul di kepala saya itu tadi, ros, melati, dan anggrek, itulah yang dibilangnya. Salah Bapak, saya bilang ini, saya tunjukkan. Nih yang ketiga bunga tai ayam, saya bilang gitu. Salah Bapak, saya bilang gitu. Jadi saudara-saudara, jadi itulah 2 permainan itu tadi. Jadi saudara-saudara, saya yakin Bapak itu memang dukun sakti. Kenapa? Karena dia bisa memasukkan keinginan dalam hatinya ke dalam kepala saya. Kita abaikan dulu yang permainan yang pertama ya. Kita sekarang kita bahas yang permainan yang kedua. Bapak itu memang dukun sakti kalau dibilang orang dunia. Kenapa? Karena dia bisa memasukkan apa yang diinginkannya ke dalam kepala saya, dalam pikiran saya. Begitulah iblis, saudara-saudara. Saya bilang gini ya, dia menyerang ke dalam pikiran kita. Begitulah iblis cara menyerang kita. Menyerang kita bagaimana, Om Ben? Menyerang segala aspek kehidupan kita loh. Dengan apa? Dengan melemparkan pikiran-pikiran yang negatif yang berasal dari iblis. Seperti itulah iblis menyerang kita. Oke, saya ambil ayatnya ya. Di 2 Korintus, Anda ambil ayatnya ya, 2 Korintus 10 ayat 4 ya. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan
Eh, bukan itu ayatnya ya. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mengatakan saya merubuhkan setiap hubungannya. Oke. Iblis itu, saya lupa ayatnya, tapi iblis itu menyerang pikiran manusia. Seperti contoh, salah satu contoh, banyak ayat yang seperti itu ya, iblis menyerang pikiran kita. Sama seperti waktu Hawa digodai oleh iblis. Dia menyerang pikiran si Hawa. Nah, masalahnya Hawa mau mendengarkan si iblis. Nah, saudara-saudara, kalaulah tadi saya maui menulis Ros, Melati, dan Anggrek, jadi kan benar? Benar nggak sih itu jadinya si iblis itu kan? Apa yang diinginkan si iblis buat saya, terjadilah. Apa yang diinginkan Bapak itu tadi, dukun sakti tadi itu, terjadilah buat saya. Dan akhirnya Bapak itu pun menang gitu loh. Nah, apa yang dilemparkan, samalah dengan yang sekarang, apa yang dilemparkan iblis ke dalam pikiran saya, dan kalau saya maui, maka terjadilah apa yang diinginkan iblis buat saya. Tapi karena saya ada anak yang lahir baru, saya memiliki firman Kristus untuk melawan itu. Firman Kristus untuk menjadi perisai bagi saya dan bagi Anda, untuk membentengi Anda dari panah-panah api si iblis. Amin. Kalau saya maui tadi menulis apa yang dilemparkan Pak Tua tadi itu, Bapak itu tadi, dukun itu tadi, maka terjadilah apa yang diinginkan si Pak Tua itu buat saya. Maka menanglah dia. Tapi karena saya punya firman Kristus, saya punya kebenaran Yesus, saya membentengi firman Kristus, membentengi kebenaran Yesus, membentengi pikiran saya, membentengi saya, maka saya bisa mengalahkan iblis. Dengan apa? Dengan kebenaran Yesus. Jadi saudara-saudara, Anda dan saya sangat membutuhkan apa itu firman Kristus. Apa itu kebenaran Yesus? Apa itu kebenaran Yesus di atas kayu salib? Apa itu? Jadi saudara-saudara, kalau saya mau mengikuti apa kata Pak Tua itu tadi, maka terjadilah apa yang diinginkan Pak Tua itu buat saya. Jadi, kalaulah kita mau mendengarkan apa yang dikatakan si iblis, maka terjadilah apa yang diinginkan iblis buat saya. Apa yang diinginkan iblis buat saya? Tidak percaya. 1, kematian, banyak, kemiskinan, sakit penyakit, segala macam sesuatu yang buruk yang ada di dalam iblis itu berusaha dilemparkan buat kita. Tapi kita perlu membentengi diri kita dengan kebenaran Yesus, firman Kristus. Makanya saya mulai dari sekarang ini, saya akan memberitakan tentang firman Kristus, yaitu kebenaran Yesus. Amin. Amin, saudara-saudara. Contohnya seperti ini. Mungkin ada manusia yang suatu saat dia merasa sakit ya. Sakit. Nah, karena sakit itu mungkin parah atau gimana, pokoknya sakit lah. Dan ketahuilah bahwa sakit itu adalah iblis. Sakit itu berasal dari iblis. Pasti dalam sakit kita merasa ketakutan. Nah, lalu iblis menyerang kita. Matilah kau nanti. Gak bisa sembuh kau. Itu adalah pikiran Kristus. Pikiran iblis yang dilemparkan buat orang-orang, buat manusia. Nah, kalau kita maui apa yang dikatakannya itu,
maka terjadilah itu sama manusia itu yang mau mendengarkan iblis itu. Akan bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan macam-macam, bisa parah, bisa menimbulkan yang paling parah adalah kematian. Makanya di dalam Yohanes, kita baca ya, di dalam Yohanes yang nggak salah ya, di dalam Yohanes berapa ya? Yohanes Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi itulah salah satu trik iblis untuk menghancurkan manusia. Dengan melemparkan pikiran-pikiran negatif kepada saya. Dia bisa loh melemparkan itu. Nah, bagaimana kita bisa membentengi diri kita dengan semua itu? Firman Kristus, kebenaran Yesus. Kalau dibilang ketika kita sakit, tapi dibilang iblis, kau akan mati, kau akan lumpuh, kau akan seperti ini. Tapi kalau kita mendengarkan, kita punya pengetahuan tentang firman Kristus. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur Yesus, kita telah sembuh. Kita katakan, tidak iblis. Oleh Yesus di atas kayu salib, aku telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Itulah yang dimaksud dengan membentengi diri kita. Menjadikan firman Kristus menjadi perisai buat kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Itu salah satu contoh. Banyak aspek dalam kehidupan kita yang bisa saja iblis punya banyak akal yang busuk untuk membuat kita kalah. Makanya mulai dari sekarang kita penting untuk belajar tentang firman Kristus, kebenaran Yesus. Mungkin satu contoh lagi, matilah kau, gak bisa bayar utang, matilah kau, gak punya harapan kau, karena gitu. Kalau kita mau itu, yang dibilangnya itu kepada kita, iya ya, aku matilah, aku ini. Terjadi, saudara-saudara, hati-hati, terjadi. Anda harus bentengi diri Anda dengan firman Kristus. Mengatakan apa? Tidak. Oleh karena kemiskinanku, oleh karena kekayaan Yesus, aku menjadi kaya. Kemiskinanku diambil oleh Yesus. Itu di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 disebut seperti itu. Jadi kita harus belajar bagaimana firman Kristus itu. Bagaimana kebenaran Yesus itu. Jadi mulai sekarang, di yang pertama ini, firman Kristus hidangan pertama ini, saya menjelaskan kepada Anda bahwa kita perlu belajar tentang firman Kristus, kebenaran Yesus. Amin. Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 disebutkan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum gitu loh. Tapi singa yang mengaum pun itu berbahaya, saudara-saudara. Amin. Itu berbahaya sekali. Amin. Itu sangat berbahaya. Jadi saudara-saudara, kita harus belajar tentang firman Kristus. Untuk bagaimana kita bisa membentengi diri kita. Kita dibentengi ya, bukan kita membentengi. Kita dibentengi oleh kebenaran Yesus. Amin. Itulah firman Kristus hidangan yang pertama. Jadi saya mau menunjukkan bagaimana trik-trik iblis untuk berusaha di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang dengan berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri apa? Mencuri ya hidup kita. Contohnya apa? Umpamanya kita tidak punya kebenaran tentang Kristus dalam hati kita. Kita belum tahu, mungkin kita belum pernah belajar. Bisa kan? Banyak hal. Nah, bisa dia curi hidup kita. Dia curi harapan kita. Dengan segala macam trik akal bulusnya. Jadi, saudara-saudara, kita perlu untuk mendengarkan tentang firman Kristus, kebenaran Yesus. Agar firman Kristus itu membentengi hidup kita. Amin. Ayat yang tadi tentang
tentang apa ya, mempengaruhi pikiran, iblis mempengaruhi, menyerang pikiran, itu banyak ayatnya ya, tapi saya nggak jumpa. Coba eh, nanti bisa Anda cari sendiri ayatnya, iblis menyerang pikiran kita. Banyak ayatnya. Banyak ayatnya ya. Jadi banyak ayat untuk yang mengatakan bahwa iblis menyerang pikiran kita. Jadi saudara-saudara, kita perlu untuk belajar tentang firman Kristus. Kita perlu untuk belajar tentang kebenaran Yesus. Amin. Nah, mengenai tentang Bapak tua tadi itu, saya yakin dia memang dukun sakti. Kalau katanya ya, saya nggak mau cerita banyak tentang dukun sakti, jahat itu. Nah, kalau saya bilang kayak Pak tua itu sangat jahat itu. Karena dia bisa melemparkan apa yang pikiran yang di hatinya di hatinya kepada manusia. Pakaiannya necis loh, nggak parlente kalau orang bilang. Pakaiannya rapi, penggaya gitu loh, pakai topi-topi pelukis gitu loh. Itu sangat berbahaya. Jadi orang-orang yang seperti itu sangat berbahaya. Bukan orang yang kelihatan dukun gitu, pakai ini, pakai apa? Pakai cincin besar-besar gitu loh. Enggak. Itu berbahayanya dikit. Tetap berbahaya tapi dikit itu. Tapi yang dinamakan dukun yang sangat berbahaya adalah dukun seperti Pak tua tadi. Yang saya hadapi itu tadi. Amin, saudara-saudara. Saya lihat lagi ada yang perlu saya sampaikan. Jadi dengan dengan firman video kabar baik tentang firman Kristus hidangan pertama ini, saya mau menjelaskan kepada saudara-saudara, saya dan Anda perlu belajar tentang kebenaran Yesus. Perlu belajar tentang firman Kristus. Itu saya awali dengan video ini. Saya akan lanjut lagi tentang video kabar baik. Video kabar baik tentang firman Kristus hidangan yang kedua. Saya sangat mengharapkan Anda men-share video ini. Salah satunya Anda pasti akan mendapatkan upah di surga. Karena upah di surga hanya didapat kalau kita menceritakan tentang kasih Allah. Apa tentang kasih Allah? Kasih adalah Yesus di atas kayu salib. Apa yang telah dilakukan Yesus di atas kayu salib? Firman Kristus adalah tentang kebenaran Yesus. Jadi saya sangat mengharapkan Anda men-share video ini agar bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Kita akan lanjut lagi dengan firman Kristus hidangan yang kedua. Amin. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Singkat saja, sekitar setengah jam aja. Kita akan lanjut lagi dengan tentang firman Kristus hidangan yang kedua. Jadi apa yang saya ceritakan di sini adalah cerita. Saya tidak mengarang-arang. Saya hanya menceritakan tentang kasih Yesus. Cerita dalam Alkitab, mungkin ada cerita tentang kehidupan siapapun atau kehidupan saya ceritakan, saya buka Alkitab. Nah, semuanya pas. Jadi saudara-saudara, penutup dalam video ini saya mengharapkan Anda yang belum lahir baru, berhati-hatilah. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan sampai kapan kita hidup di dunia ini. Ketahuilah bahwa penghakiman itu sedang berlangsung. Jika Anda tidak lahir baru, Anda tidak akan sampai ke surga. Tapi jika kita lahir baru, maka kita akan sampai kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus di surga. Berhati-hatilah. Kenapa? Karena penghakiman itu sedang berlangsung. Dan itu selesai ketika kita selesai dari dunia ini. Terima kasih. Itulah firman Kristus yang pertama, hidangan yang pertama, bahwa kita sangat memerlukan belajar tentang kebenaran Yesus, tentang firman Kristus.
Terima kasih. Selamat Hari Kemerdekaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Ingatlah bahwa kita sudah merdeka 79 tahun, tapi ingatlah, kita merdeka selama-lamanya. Kita merdeka di dalam Kristus Yesus. Ada ayatnya, Anda bisa lihat, kita merdeka di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesuslah, salib Yesuslah yang memerdekakan kita sampai selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat malam.